Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi di pembelajaran kimia, masih dalam bab hidrokarbon. Di video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkena. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tata nama senyawa alkana, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata nama senyawa alkena dan tata nama senyawa alkuna. Kita mulai dari senyawa alkena terlebih dahulu. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbonnya. Di sini ya, ini ada salah satu contoh dari senyawa alkena. Kalau C-nya 2 berarti etena ya. Jadi kalau di alkana C-nya 2 adalah etana. Kalau di alkena ananya diganti dengan ena, jadi etena. CH2 CH2 ada rangkap 2-nya. Yang ini juga sama. CH2 rangkap 2 CH CH3. Karena C-nya ada 3, kalau di alkana namanya kemarin adalah propana. Kalau di alkena berarti namanya jadi propena. Di sini ada 2 contoh lagi. Ini adalah contoh dari butena karena C-nya ada 4. Dan yang ini adalah pentena. C-nya ada 5. Nah, kalau kita misalkan jumlah atom karbon pada setiap unsur dengan N, maka jumlah atom hidrogen adalah 2N. Bener nggak ya? Yuk kita balik lagi ke struktur yang tadi. Kalau misalnya C-nya 4, hanya ada berapa? Coba kita hitung. 2, 3, 5, 8. Berarti C4H8. Coba kita ke pentena. C-nya ada 5, hanya ada berapa? 2 tambah 1, 3, 5, 7, 10. Berarti kalau ini C4H8, ini C5H10. Kalau kita mau tuliskan rumus umumnya, rumus umum alkena adalah CnH2n. Sama ya, tadi kalau C-nya 4 hanya 8, kalau C5 hanya 10. Kalau C-nya 6 berarti hanya berapa? Hanya adalah 12. Nah, tapi rumus umum ini hanya berlaku untuk senyawa alkena dengan satu ikatan rangkap 2. Di sini Miss punya tabel deret homolog alkena. Jadi mirip dengan alkana, alkena juga punya deret homolog. Untuk alkena, jumlah atom C-nya harus dimulai dari 2. Jadi nggak ada yang jumlah atom C-nya 1 karena ada ikatan rangkap 2-nya tadi. Jadi kita mulai dari 2. Kalau C-nya 2, berarti C2H4 namanya etena. C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, C10H20 dekena. Jadi hampir mirip dengan alkana, hanya akhiran ananya kita ganti dengan ena. Untuk tata nama senyawa alkena, kita juga punya langkah-langkah dalam menentukan tata nama senyawa alkena. Yang pertama, mirip dengan alkana, rantai utama adalah rantai terpanjang. Tapi ada tambahannya, yang mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi, di rantai utama, selain rantainya harus yang terpanjang, dia harus mempunyai ikatan rangkap 2-nya. Jadi rangkap 2-nya harus ada di rantai utama. Yang kedua, penomoran rantai utama dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, jadi kalau di alkana kemarin kita hanya punya cabang. Jadi cabang yang dapat nomor terkecil. Tapi kalau alkena dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi nanti penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Yang ketiga,
Untuk alkena rantai lurus, di depan nama rantai utama diberi nomor letak atom karbon yang berikatan dengan rangkap 2. Oke, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini C-nya ada 4. Kalau C-nya ada 4, berarti nanti namanya adalah butena ya. Nah, kita mau menentukan, ini yang lurus dulu ya. Menentukan nomor satunya dimulai dari mana? Nomor satunya itu harus dimulai dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Karena rangkap 2-nya terikat di C yang pertama, maka namanya adalah 1 butena. Coba kita lanjut ke yang kedua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentena. Kita tulis dulu. Pentena. Sekarang kita mau beri nomor dulu. Dari mana nomor satunya? Dari sini atau dari sini? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya dapat nomor 3. Tapi kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya dapat nomor 2. Maka kita pilih yang ini ya. Jadi namanya adalah 2 pentena. Lanjut. Ini ada yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 berarti heptena. Sekarang kita kasih nomor dulu. 1, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nomor 4. Tapi kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat nomor 3. Berarti 3 heptena. Jadi untuk alkena nomor C yang mengikat rangkap 2-nya itu harus ditulis. Jadi supaya kita tahu rangkapnya terikat di C nomor berapa. Oke, ini untuk yang rantainya lurus. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Kalau pada alkena yang bercabang, pemberian nama seperti senyawa alkana, nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap 2, dan nama rantai utama. Jadi kalau di alkena kita ketambahan nomor ikatan rangkap 2-nya. Oke, kita cari dulu rantai utamanya ini berapa. Rantai terpanjangnya kalau lurus 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4. Sama aja ya, kita pilih yang lurus. Nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, ini namanya apa cabangnya? Metil ya. Berarti namanya adalah 3 metil. Rangkapnya di nomor berapa? 1. Berarti 1 butena. Oke, untuk yang kedua, coba kita beri nomor dulu dari kalau dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita pilih yang sebelah mana? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. C-nya terikat di nomor 2 rangkapnya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. C-nya juga di nomor 2. Tapi kalau kita pilih yang atas, metilnya dapat nomor 2. Kita pilih yang bawah, dia jadi nomor 3. Maka kita pilih yang atas ya. Jadi nanti kalau misalnya nomor ikatan rangkapnya itu terikat di C yang sama, dapat nomor terkecilnya sama, kayak ini dapat nomor 2. Kita lihat cabangnya. Berarti kita pakai yang atas ya. 2 metil, 2 butena. Oke. Itu ya. Jadi kalau dia seperti ini, rangkapnya dapat nomor sama, mau dari kiri atau dari kanan sama-sama nomor 2. Tapi kita lihat cabangnya. Oh, kalau misalnya mulai dari
C nomor satunya ini, metilnya dapat nomor 2, tapi kalau dari sini dapat nomor 3, maka kita pilih yang nomor 2. Tuh. Lanjut. Oke. Ini kita hitung yang lurus dulu ya. Karena kalau ke bawah sini 4, ke sini juga 4, jadi tidak mungkin kita pilih. Kita pilih yang lurus. Nomor satunya mulai dari mana? Nomor satunya mulai dari sini atau dari sini, kita hitung bersama-sama. Kalau dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih yang bawah ya, karena rangkap harus dapat nomor terkecil. Gitu. Oke, berarti karena di nomor 2 ya, kita pilih yang bawah. Kita beri nama dulu. Ingat ini ada 2 metil, dua-duanya metil, maka kita tulis 3,4 dimetil 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentena. Gitu. Lanjut. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini coba ya, kalau kita lurus ini cabangnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Kalau kita belok ke bawah sama-sama 6, tapi cabangnya cuma 2. Maka seperti alkana, kita pilih yang cabangnya jauh lebih banyak. Berarti lurus ya. Oke, kita beri nomor dulu. Mulai dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari sini ya, karena rangkap 2-nya harus dapat nomor terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat dulu ini cabangnya ada siapa saja. Ini metil, yang lingkar biru. Yang ini apa? Yang ini etil. Oke, sekarang kita kasih nama dulu. Ingat sesuai abjad ya. Berarti etil terlebih dahulu 4. Etil terlebih dahulu ya. Berarti 4 etil 3,5 dimetil nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksena gitu ya. 4 etil 3,5 dimetil 2 heksena. Nah, di sini ada penjelasan selanjutnya. Jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Artinya, ikatan rangkap 2-nya ada 2. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2, diberi nama dengan akhiran triena dan seterusnya. Berdasarkan letak rangkap 2 dalam rantai C-nya, alkena mempunyai 3 kemungkinan letak ikatan rangkap. Yang pertama, kumulatif. Jika letak ikatan rangkap 2 berurutan di satu sisi rantai karbon. Contohnya seperti ini. Jadi dia berurutan di satu sisi, nomor 1 dan nomor 2. Nah, berarti ini di nomor 1 dan nomor 2. Berarti namanya, ini jenisnya adalah kumulatif dengan nama 1,2 pentadiena. Kenapa penta? Karena ada 5 dan di nomor 1 dan nomor 2. Seperti yang selanjutnya yaitu konjugatif. Jika letak ikatan rangkap 2 berselang-seling dengan ikatan tunggal. Jadi rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, dan seterusnya. Di sini Miss contohkan 1,3 pentadiena. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka di nomor 1 dan nomor 3. Namanya 1,3 pentadiena. Yang terakhir,
terisolasi atau jika letak ikatan rangkap 2 terikat pada atom C yang berada di ujung rantai. Jadi karena ini C-nya ada 5, berarti ada di nomor 1 dan nomor 5. Nanti kalau ada 6, berarti di nomor 1 dan nomor 6 dan seterusnya. Namanya adalah 1,5 pentadiena. Yang terakhir, selain nama IUPAC, pada alkena juga dikenal dengan nama trivial atau nama dagang. Misalnya etena atau etilena dan propena atau propilena. Nah, jadi keenam langkah inilah yang akan kita gunakan dalam memberikan nama pada senyawa alkena. Di video berikutnya, Miss Nindi akan bahas soal yang ada di halaman 22, latihan 1.3. Untuk kita bahas bersama-sama mengenai tata nama senyawa alkena. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.